Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Dan seperti biasanya pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Microsoft Excel tips dan tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara untuk menggunakan Microsoft Excel shortcut-nya. Di sini saya sudah menyiapkan tombol-tombol kombinasi, dan untuk sesi pertama kita akan membahas tentang tombol kombinasi antara tombol kontrol dengan tombol-tombol yang lainnya. Sebelum tutorial ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara saya Ronald ya dari Majalaya, yang atas saran dan masukan beliau akhirnya video untuk shortcut tutorial Microsoft Excel ini saya buat ya. Semoga kita juga bisa mengambil manfaat dari tutorial yang kita akan sama-sama pelajari. Perlu saya sampaikan rekan-rekanku sekalian bahwasanya dalam sesi pertama ini untuk Microsoft Excel shortcut saya akan menjelaskan secara secara singkat saja ya dari masing-masing fungsi kombinasi antara tombol kontrol dengan tombol-tombol yang lainnya. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan sama-sama mempraktekkan dan membahas satu persatu dari tombol-tombol shortcut yang kita bikin. Jika rekan-rekan perhatikan, di sini saya sudah juga menyiapkan tombol kontrol ya, di sini worksheet untuk tombol kontrol, dan juga ada tombol kontrol bagian kedua. Nah, di sini nanti insya Allah juga kita akan bahas ya rekan-rekan pada sesi-sesi selanjutnya. Kemudian di sini juga ada untuk tombol kontrol dan kombinasi shift ya, kombinasi kontrol plus shift dan juga kombinasi tombol-tombol yang lainnya. Ini insya Allah nanti kita akan jelaskan pada video sesi 3. Kemudian juga ada tombol kombinasi tombol tombol alt dengan tombol-tombol yang lainnya. Pada kesempatan malam ini saya akan memfokuskan dulu penjelasan secara singkat untuk tombol-tombol yang kombinasi antara tombol kontrol dengan tombol-tombol yang lainnya. Baiklah rekan-rekan, kita mulai saja. Yang pertama di sini ada tombol kontrol plus N ya. Di sini fungsinya adalah untuk membuat workbook baru. Workbook baru ya rekan-rekan, bukan worksheet. Nah, kalau workbook itu adalah buku kerja atau filenya kalau istilah kita ya. Kalau worksheet itu adalah lembar kerjaan, ini worksheet namanya. Kalau workbook itu adalah file keseluruhan, artinya file dari Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya di sini ada kontrol plus S atau save ya. Itu fungsinya adalah untuk menyimpan file Excel. Ketika kita menyimpan, di sini ada pilihan save yang simpan secara langsung, ada juga pilihan save as, yaitu menyimpan dengan jenis file yang berbeda. Misalnya bisa XLSX ataupun XLSM, artinya Microsoft Excel biasa ataupun Microsoft Excel yang ada makro enable-nya. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah satu persatu rekan-rekan. Kemudian selanjutnya kombinasi tombol kontrol dengan C atau copy. Di sini adalah fungsinya adalah untuk mengcopy teks ataupun rumus ataupun yang lainnya. Nah, di sini teks aslinya masih tersimpan ya. Nah, sementara ada satu lagi fungsi yaitu kombinasi antara tombol kontrol dengan X atau cut ya. Di sini fungsinya sama untuk mengcopy teks ataupun rumus ataupun yang lainnya. Akan tetapi perbedaannya, kalau copy teks aslinya itu masih tersimpan di sel yang sebelumnya kita copy. Akan tetapi kalau untuk cut atau memotong ya, si teks aslinya itu dihapus ataupun dipotong, dipindahkan ke sel yang baru. Nah, bagi rekan-rekan yang baru memulai pelajaran Microsoft Excel yang baru mulai mempelajari, insya Allah nanti kita akan jelaskan secara perlahan-lahan rekan-rekannya. Untuk sementara ini, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan menjelaskan secara singkat dulu fungsi masing-masing. Oke, kita lanjut. Kemudian kontrol V atau paste ya. Di sini fungsinya adalah untuk menempelkan teks ataupun rumus ataupun yang lainnya yang sebelumnya kita copy ya di sel atau rank yang baru. Nah, yang copy sebelumnya yang kita copy pada sel sebelumnya, kemudian kita tempelkan di sel yang baru gitu. Di sini untuk menempelkan teks, rumus dan lainnya di sel atau rank yang baru. Nah, di sini keterangannya untuk teks yang sebelumnya sudah di copy ataupun di cut. Kemudian kombinasi kontrol plus Z atau undo rekan-rekan. Di sini fungsinya adalah untuk membatalkan perubahan dan mengembalikan kepada posisi sebelumnya atau semula.
Misalnya kita mendelete sebuah sel, kemudian kita tidak jadi, kita bisa menekan Ctrl Z ataupun mengklik undo ya, ada tanda panah ke arah kiri. Oke. Kemudian tombol selanjutnya adalah kombinasi Ctrl plus Y. Nah, ini kebalikan dari undo, ini adalah redo. Artinya setelah kita mengundo ya, ini fungsinya adalah untuk menjalankan kembali pembatalan sebelumnya yang telah dilakukan terhadap suatu teks ataupun nilai yang diubah. Misalnya tadi kita mendelete, kemudian kita undo, ternyata mau di delete lagi, kita redo juga bisa kan. Atau juga untuk mengembalikan kepada posisi-posisi yang lebih awal lagi gitu, atau yang terakhir ya, untuk redo itu. Nah, kemudian Ctrl P di sini fungsinya adalah untuk print out. Nah, sebelum print out biasanya juga ada print preview. Oke. Berpindah ke sebelah kanan rekan-rekan, di sini ada fungsi kombinasi antara Ctrl plus B atau bold. Di sini fungsinya adalah untuk membuat teks menjadi cetak tebal. Kemudian Ctrl plus I atau italic, fungsinya adalah untuk membuat teks menjadi cetak miring. Ya. Kemudian Ctrl plus U atau underline, fungsinya adalah untuk membuat teks menjadi bergaris bawah atau underline. Kemudian Ctrl T di sini untuk insert table ya rekan-rekan. Kita nanti punya tabel ya. Tabel itu ada dua macam ya, ada yang berupa rank biasa atau tabel biasa, ada juga tabel yang benar-benar tabel dikenali oleh Microsoft Excel. Nanti kita sama-sama praktekkan supaya lebih paham. Di sini fungsinya untuk memasukkan tabel atau insert table. Kemudian tombol selanjutnya kombinasi Ctrl plus K, itu untuk hyperlink ya rekan-rekan, untuk memasukkan hyperlink. Misalnya untuk menghubungkan antara satu worksheet dengan worksheet lainnya, ataupun di dalam worksheet kita akan menghubungkan ke sebuah situs ataupun sebuah alamat di internet. Oke. Kemudian tombol selanjutnya kombinasi antara tombol Ctrl dengan E. Di sini ada untuk flash fill ya, fungsinya untuk menggunakan fungsi flash fill. Apa fungsi flash fill? Nanti kita akan sama-sama jelaskan insya Allah. Kemudian tombol selanjutnya adalah Ctrl plus titik koma. Di sini adalah fungsinya date, yaitu untuk memasukkan tanggal sekarang secara otomatis. Nah, kemudian ada satu lagi Ctrl plus 1, yaitu untuk memunculkan jendela pop-up format cell rekan-rekan. Nah, ini untuk pembahasan di sesi 1. Pada video selanjutnya insya Allah kita akan bahas secara satu persatu dan kita akan praktekkan. Terlebih bagi rekan-rekan yang baru bergabung dan rekan-rekan yang baru mengenal Microsoft Excel, nanti insya Allah saya akan berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin supaya rekan-rekan bisa memahami dan bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Baiklah rekan-rekanku sekalian, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk tutorial-tutorial selanjutnya yang kita akan membahas fungsi kombinasi kontrol bagian yang kedua. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.